Matius pasal 2. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Pembunuhan anak-anak di Betlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dan orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Dengarkanlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi." Kembali dari Mesir, setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Pasal kedua, bicara tentang orang-orang Majus dari timur, saudara. Orang Majus bukanlah orang yang hidupnya sederhana dan susah, tidak, saudara. Dia membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur, barang harta benda yang cukup mewah, saudara. Dan orang yang dikatakan kaya, seorang bangsawan, mereka mau jauh-jauh datang dari Majus menuju ke timur Yerusalem. Dalam perjalanan yang sangat jauh, mereka lakukan untuk mencari seorang
yang bernama Yesus, yang dikatakan sesuai dengan kata kitab suci, seorang anak yang akan dilahirkan sebagai juru selamat dunia. Dan dia pergi dari perjalanan yang sangat jauh dan dia bertemu dengan Herodes. Dan berikutnya kita tahu ceritanya bagaimana tadi dikatakan malaikat Tuhan memimpin perjalanan orang-orang Majus sampai ke tempat di mana Yesus ada, yaitu dengan menunjukkan bintang yang membawa mereka sampai ke tempat di mana Yesus berada. Dan pada saat orang Majus ini melihat keberadaan Yesus, yang mungkin dipikir dia lahir di tempat yang mewah, ternyata tidak, di kandang domba. Tidak membuat orang Majus ini berhenti untuk mempersembahkan persembahan yang dibawanya. Ya, saudara. Dia tetap mempersembahkan persembahannya dan bahkan dia menyembah kepada anak yang dilahirkan itu. Jadi saudara, ketetapan hati orang Majus menjadi teladan buat kita semua. Saudara harus punya ketetapan hati, sembah Yesus, datang kepada Tuhan, beribadah kepadanya walaupun menghadapi begitu banyak rintangan, mengalami begitu banyak cobaan. Jangan pernah berhenti, tetap menyembah Tuhan, matamu tetap tertuju kepada Tuhan. Dan kita mau belajar taat seperti bagaimana Yusuf dituntun langkah demi langkahnya oleh Tuhan. Maka selalu dikatakan, genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Dan juga demikian dikatakan, terdengarlah suara di Rama tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya yang tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Jadi di sini juga dikatakan di sana di ayatnya ke-23, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jadi semua perjalanan hidup daripada Yesus dan Yusuf, Maria, semua menggenapkan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Saya percaya kalau saudara berjalan seperti mereka berjalan, yaitu melakukan sesuai dengan apa kata kitab suci, saya percaya hidup saudara dipimpin kepada satu, yaitu dikatakan kemuliaan. Seperti nanti kita pelajari bagaimana Yesus dimuliakan lebih daripada segala nama. Kenapa? Karena ia rela direndahkan sedemikian rupa, rela menghadapi begitu banyak ujian cobaan dengan tetap fokus kepada tujuan. Begitu juga saudara, fokus kepada tujuan, yaitu Tuhan punya tujuan membawa saudara pada kemuliaan. Jadi oleh karena itu, tetaplah berjalan dalam pimpinan Tuhan, lakukan sesuai dengan ketetapan Tuhan, saudara akan dibawa untuk menggenapkan apa kata kitab suci. Tuhan Yesus berkati.